3. Pada hari ini kita akan melakukan kegiatan industrial learning. Kali ini kita akan belajar terkait mata kuliah mekanika teknik. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan, teman-teman harus tahu ada yang namanya konsep dasar dalam mekanika teknik. Di sini bakal banyak hukum yang kita pakai. Mungkin yang bakal saya jelasin adalah konsep-konsep dasarnya. Jadi di sini yang kita pakai adalah hukum Newton 1, 2, dan 3. Untuk hukum Newton 1 itu berbunyi setiap benda akan mempertahankan keadaan diamnya atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya yang merubahnya. Sehingga rumus dari hukum Newton 1 adalah sigma F sama dengan 0. Sedangkan untuk hukum Newton 2 itu berbunyi besaran gaya vektor suatu benda akan sama besarnya dengan massa dikali percepatan benda tersebut. Jadi sigma F vektor sama dengan massa dikali A. M di sini untuk massa dan A di sini untuk percepatan. Sedangkan untuk hukum Newton ketiga ini berbunyi untuk setiap aksi pada suatu benda akan ada suatu reaksi yang sama besarnya namun dengan arah yang berlawanan. Sehingga rumusnya adalah F aksi sama dengan minus F reaksi. Nah, mungkin biar lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal simpelnya aja. Di sini ada contohnya. Yang pertama untuk soal dalam satu garis yang linear. Jadi di sini ada garis gaya untuk F1 sebesar 5 kN dan gaya untuk F2 sebesar 18 kN. Dan dua gaya ini mengarah ke arah yang sama, arah yang kanan. Sehingga nilai resultannya itu sama dengan R itu mengarah ke kanan sama dengan 5 ditambah 18. Sehingga resultannya itu sebesar 23 kN. Nah, sekarang gimana kalau ini berlawanan arah? Ini untuk soal pertama seperti ini. Sekarang kita ubah arahnya. Untuk F1 itu mengarah ke kiri dan untuk F2 itu mengarah ke kanan. Untuk F1 kita kasih gaya sebesar 10 kN. Sehingga teman-teman harus lihat dari kedua gaya ini mana yang lebih besar. Kalau dilihat F1 dibandingkan dengan F2, yang lebih besar adalah F2. Sehingga resultan dari gayanya itu akan mengarah ke sebelah kanan. Untuk mencari besaran nilai resultannya itu sama dengan angka terbesar 18 dikurangi 10. Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, F aksi itu sama dengan negatif F dari reaksi. Sehingga total resultan untuk soal A ini adalah sebesar 8 kN ke arah kanan. Nah, selanjutnya ke contoh soal kedua. Ini kasusnya dia bukan selinier tapi sejajar. Ada yang dalam gaya di arah bawah dengan jarak 5 meter dan ada gaya ke arah kanan dengan jarak 10 meter. Sehingga gimana cara kita menentukan mencari resultan dari kedua gaya tersebut? Pertama yang harus kita lihat itu adalah gaya pada F1. Gaya pada F1 ini sebesar 25 kN dan gaya pada F2 ini sebesar minus 5 kN. Kenapa minus? Karena balik lagi ini berlawanan arah. Nah, untuk mencarinya kita bisa tentukan dulu berapa resultannya. Resultannya itu sama dengan 25 dikurang 15. Sehingga resultannya itu adalah 10 kN. Dan arahnya 10 kN ini ke sebelah kanan karena dia lebih besar gaya pada F1. Cuman kita belum tahu nih 10 Newtonnya ada di sini, di sini, di sini atau di sini. Karena kita belum mencari jarak terhadap sumbu X-nya. Nah, untuk mencari jarak terhadap sumbu X-nya kita bisa gunakan rumus YR. Karena dia terhadap sumbu X, berarti yang dicari adalah Y. Y dari resultan itu sama dengan sigma momen terhadap titik 0 dibagi total resultannya. Titik 0 atau titik pusat itu berada di sini. Sehingga momennya semua gaya yang ada di sini kita tarik ke titik pusatnya. Kita pertama fokus ke gaya pertama terlebih dahulu. Di sini ada 25 kN dan jarak sebesar 10 meter. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus 25 dikali 10 meter ditambah di sini ada gaya kedua. Di sini besarannya minus 15 kN dan jaraknya minus 5 meter. Sehingga kita bisa masukkan juga minus 15 dikali minus 5 dibagi resultan yang sudah kita dapat sebelumnya 10 kN.
Mungkin kita geser ke sini biar lebih jelas. Sehingga 25 kali 10 itu 250 ditambah minus 15 dikali minus 5 itu adalah 75 dibagi 10, sehingga hasil akhirnya adalah sebesar 32,5 meter. Nah, di sini didapatkan hasilnya adalah positif, sehingga dipastikan bahwa hasil resultan dari kedua gaya tersebut berada di posisi atas dan bukan bawah. Dengan nilai resultan 10 kN dengan jarak 32,5 meter, sehingga kita bisa pastikan bahwa untuk resultannya itu berada di sekitar sini, karena dia lebih dari 10 meter. Dengan besaran gaya sama dengan 10 kN dengan jarak sebesar 32,5 meter. Oke, selanjutnya masuk ke dalam pembahasan mekanika teknik. Dalam mekanika teknik ada 3 tumpuan atau 3 perutakan. Yang pertama adalah tumpuan roll, simbol yang biasanya dilambangkan seperti ini. Dan tumpuan roll itu hanya bisa menerima gaya vertikal atau RY. Dia tidak bisa menerima gaya horizontal ataupun gaya momen. Yang kedua ada tumpuan sendi dengan simbol seperti ini. Dia bisa menerima 2 gaya, gaya vertikal dan gaya horizontal. Namun dia tidak bisa menerima yang namanya gaya momen atau gaya lifting. Yang ketiga itu ada tumpuan jepit. Nah, tumpuan jepit ini bisa menerima semua gaya, entah itu gaya vertikal, gaya horizontal, ataupun gaya momen. Selanjutnya kita ada yang namanya perjanjian tanda. Dalam pengerjaan soal mekanika teknik biasanya ada, kita harus pahami bersama terkait perjanjian tanda ini. Jika sebuah gaya itu ke kanan maka dia positif, jika ke kiri dia negatif. Jika ke atas dia positif, jika ke bawah dia negatif. Dan jika gaya momennya berputar searah jarum jam, maka dia positif. Dan jika berlawanan searah jarum jam, maka dia bernilai negatif. Oke, selanjutnya kita bakal mengerjain contoh soal di sini. Di sini ada contoh struktur bangunan. Di sini di titik A ini adalah tumpuan sendi dan di titik B ini tumpuan roll, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini ada 2 gaya di sini, 2 gaya terpusat. Gaya pertama sebesar 5 kN dan gaya kedua sebesar 7 kN. Jarak dari titik A ke titik C itu sebesar 2 meter, titik C ke titik B sebesar 3 meter, dan titik B ke titik B itu sebesar 1 meter. Di sini selain gaya dari F1 dan F2, ada gaya vertikal dari sendi A dan gaya vertikal dari sendi B. Karena di sini dia tumpuan sendi, dia masih bisa menerima gaya vertikal, dan di sini dia tumpuan roll, dia juga masih bisa menerima gaya vertikal. Untuk total keseluruhan dari jarak titik A ke titik B itu sebesar 6 meter. Nah, penyelesaian pertama yang kita cari adalah dengan menghitung reaksinya. Di sini kita pakai hukum Newton yang pertama, yaitu sigma F sama dengan 0. Kalau di sini kita cari untuk BV-nya terlebih dahulu. Jadi yang kita cari adalah sigma MA, sigma momen A itu sama dengan 0. Nah, untuk mencari sigma momen A berarti semua gaya yang ada di sini kita tarik ke titik A. Seperti perjanjian tanda yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Di sini ingat teman-teman, kalau dia searah jarum jam maka dia positif. Kalau berlawanan dari jarum jam maka dia negatif. Pertama kita tarik semua gaya yang ada pada struktur ini ke titik A. Gaya pertama F1 itu 5 kN dengan jarak 2 meter ke titik A, sehingga kita bisa cari bahwa 5 dikali 2 itu adalah 10. Cuman yang perlu kita tahu apakah ini positif atau negatif. Kita visualisasikan. Jadi gaya pertama itu ke bawah dan jarak dari titik C ke titik A itu ke sebelah kiri, sehingga kalau digambarkan dia dari sini ke sini. Jadi kalau dia digambarkan dengan searah jarum jam itu bakal searah jarum jam, sehingga hasilnya nanti akan bersifat positif. Nah, lanjut ke gaya kedua. Gaya kedua juga sama. Dia pertama ke bawah, baru ditarik ke kiri ke sumbu A, sehingga dia akan searah dengan jarum jam. Sehingga hasil perhitungannya juga bakal bersifat positif. Nah, untuk BV atau gaya vertikal pada sumbu B itu akan bersifat negatif karena dia berada di bawah dan ditarik ke kiri, sehingga nanti hasilnya akan
berlawanan searah jarum jam, sehingga hasilnya akan negatif. Sekarang tinggal kita jumlahkan, lakukan perhitungan secara dasar. 5 dikali 2 adalah 10, 7 dikali 5 adalah 35, sedangkan BV dikali 6 sama dengan 6 BV. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, untuk BV itu akan bersifat negatif, sehingga nanti hasilnya akan negatif. Kita lakukan penjumlahan secara sederhana. 10 ditambah 35 sama dengan 45. Untuk 6 BV kita pindah ruaskan ke sebelah, sehingga hasilnya akan menjadi positif, dan didapat nilai BV adalah 7,5 kN. Sehingga kita dapatkan bahwa BV di sini adalah 7,5. Sekarang kita cari untuk gaya vertikal pada titik A. Nah, itu kita sama rumusnya seperti sebelumnya. Di sini adalah sigma MB sama dengan 0. Kalau tadi semua gaya kita tarik ke titik A, sekarang semua gaya kita tarik ke titik B. Kita ambil dari gaya paling jauh terlebih dahulu. Kita dari titik A kita tarik ke titik B. Titik A ke titik B itu jaraknya sebesar 6. Oke, selanjutnya kita bakal menghitung reaksi untuk mencari nilai dari gaya vertikal pada titik A. Nah, di sini yang kita pakai adalah rumus sigma MB sama dengan 0. Artinya semua gaya yang ada di sini kita tarik ke titik B. Yang pertama adalah gaya pada F2 kita tarik ke titik B. F2 ke titik B dengan gaya sebesar 7 kN dengan jarak 1 meter kita tarik ke sini, sehingga menghasilkan gaya berlawanan searah jarum jam, sehingga hasil perhitungannya nanti akan bersifat negatif. 7 dikali 1. Selanjutnya gaya pada titik C itu sebesar 5 kN kita tarik ke titik B dengan jarak sebesar 4 meter, akan menghasilkan gaya momen yang berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga hasilnya juga akan bersifat negatif. Sedangkan pada untuk titik A vertikal pada sumbu A, ini akan menghasilkan gaya momen searah dengan jarum jam dengan gaya yang belum kita ketahui dan dengan jarak sepanjang 6 meter, sehingga AV sama dengan 6 AV dikali 6 sama dengan 0. Sehingga kita lakukan perhitungan secara sederhana saja. 7 kali 1 sama dengan 7 dengan sifat negatif, 5 kali 4 sama dengan 20 dengan sifat negatif, dan AV dikali 6 sama dengan 6, AV sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan minus 27 ditambah 6 AV sama dengan 0. 6 AV sama dengan 27, sehingga AV-nya kita dapat bahwa dia adalah 4,5 kN. Bisa kita tuliskan di sini bahwa AV sebesar 4,5 kN. Selanjutnya kita dapat menghitung momen pada tiap-tiap titiknya. Nah, seperti yang teman-teman tahu di sini bahwa di tumpuan A ini adalah tumpuan sendi dan di tumpuan B ini adalah perletakan roll. Dari kedua tumpuan ini tidak ada yang bisa menerima gaya momen, sehingga bisa kita tuliskan bahwa MA itu sama dengan 0 dan MB itu sama dengan 0. Sedangkan untuk titik C kita bisa cari. Kita mencari sigma MC. Jadi kita fokus, kita bisa ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan. Kalau sebelah kiri, kita hitung semua gaya yang ada di sebelah kiri dan kita tarik ke titik C. Sehingga di sini ada sebelah kirinya titik C itu hanya ada gaya dari AV. Sehingga kalau kita tarik ke titik C itu dengan besar 4,5 dengan jarak 2 meter, sehingga kita dapatkan bahwa momen pada titik C itu sebesar 9 kN per meter. Nah, kalau di sebelah kanan teman-teman juga bisa lakukan. Itu ada 2 titik di sebelah kanan, titik D dan titik B. Ini sama aja, kita tarik semua gaya ke titik C, sehingga didapatkan hasil bahwa 7,5 dikali 4 dikurang 7 kali 3. Hasilnya adalah 30 kurang 21 dan hasil akhirnya sebesar 9 kN per meter. Sehingga maupun itu dihitung dari sebelah kiri atau sebelah kanan, hasilnya akan tetap sama. Selanjutnya kita cari momen di titik D. Nah, di titik D juga sama teman-teman. Bisa fokus ke sebelah kanan atau fokus ke sebelah kiri. Mungkin kita coba dari sebelah kanan dulu ya, lebih simpel soalnya. Di sini cuma ada satu gaya, yaitu BV. BV itu sebesar 7,5 seperti yang udah kita cari sebelumnya. Dan dengan jarak B ke titik D itu sebesar 1 meter. Sehingga tinggal kita kalikan seperti biasa, 7,5 dikali 1, sehingga hasilnya adalah 7,5 kN per meter. Dan untuk sebelah kiri dari titik D, itu teman-teman juga tinggal tarik semua gaya yang ada di sini ke titik D, sehingga didapatkan bahwa AV
dikali 5 karena jaraknya 2 tambah 3 ke titik D adalah 5 dikurang gaya pada F1 dikali jarak titik C ke titik D, yaitu 5 dikali 3, sehingga hasilnya adalah 22,5 dikurang 15 dan hasil akhirnya adalah 7,5 kN per meter. Oke, langkah selanjutnya adalah menggambarkan gaya SFD dan BMD dari struktur bangunan ini. Diketahui bahwa gaya SFD di sini adalah penggambaran dari gaya melintang, sedangkan gaya BMD di sini adalah penggambaran dari gaya momen dari struktur bangunan ini. Dari hasil perhitungan diketahui bahwa nilai AV adalah 4,5, nilai BV adalah 7,5, MA adalah 0, MB adalah 0, MC itu 9 kN dan MD itu 7,5 kN. Nah, mungkin kita langsung aja menggambar SFD gaya melintang terlebih dahulu. Untuk penggambaran gaya melintang yang diperhatikan adalah gaya-gaya vertikal yang ada dari struktur bangunan ini. Yang ada dari struktur bangunan ini, gaya vertikal itu ada AV, F1, F2, dan BV. Pertama kita buatkan terlebih dahulu garis netral untuk penggambaran SFD. Di sini adalah garis netralnya. Ini terserah teman-teman mau meletakkan di mana, itu tergantung teman-teman aja. Pertama kita lihat di sini di titik A itu ada gaya AV. Gaya AV itu sebesar 4,5 kN. Nah, mungkin kita langsung gambarin aja. Di sini gaya AV sebesar 4,5 kN. Sehingga gaya dari titik A ke titik C itu sebesar 4,5 kN. Karena dia mengarah ke atas sehingga nilainya bersifat positif. Nah, untuk penggambaran nilai positif itu digambarkan dengan garis vertikal. Nah, selanjutnya kita lihat di titik C itu ada gaya ke bawah sebesar 5 kN. Sebelumnya sudah ada gaya sebesar 4,5 ke atas dan 5 kN ke bawah, sehingga lebih besar gaya ke bawah sebesar 0,5 kN. Sehingga bisa kita gambarkan di sini sebesar 0,5. Sehingga dari titik C ke titik D itu sebesar minus 0,5. Untuk penggambaran minus itu digambarkan dengan garis horizontal. Nah, selanjutnya yang kita lihat adalah dari titik D ke titik B. Di sini diketahui bahwa ada gaya sebesar 7 kN ke bawah, sehingga 7 kN ditambah 0,5 garis di sini adalah sebesar 7,5. Sehingga gaya dari titik D ke titik B itu sebesar 7,5. Karena ke bawah, jadi penggambarannya juga negatif. Sehingga hasil ini sudah sesuai dengan batas kontrol karena nilai di sini 7,5 dan nilai di BV ini juga sebesar 7,5, sehingga hasil akhirnya adalah sebesar 0 kN. Selanjutnya kita menggambar BMD atau gaya momen. Diketahui bahwa gaya momen pada titik A dan titik B itu adalah 0, sehingga kita bisa berikan titik di sini. Ini untuk MA, dan di sini ini untuk MB karena dia 0. Selanjutnya titik momen, gaya momen pada titik C itu sebesar 9 kN. Titik C di sini, sehingga kita bisa tuliskan titik C ini sebesar 9 kN dan titik D itu sebesar 7,5 kN. Berarti bisa kita asumsikan dia sebesar di sini 7,5 kN. Nah, untuk penggambaran BMD itu teman-teman langsung tarik aja dari garis ke garis, sehingga bisa kita gambarkan. Nah, karena semua gaya itu mengarah ke bawah, sehingga gaya BMD ini juga bersifat negatif. Seluruh gaya BMD di sini itu bersifat negatif. Oke, mungkin segitu aja penjelasan soal yang telah kami sediakan. Harapan teman-teman bisa memahami seluruh penjelasan yang kami berikan, dan terima kasih.